sekalian, mari kita berdiri. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dan bersyukur atas kasih-Nya yang tak pernah berubah. Kita akan satu pujian. Mari kita sambut Sang Raja. Kebaktian di Advent kedua ini dimulai dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian dan menyertai saudara kita. Silakan dulu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ibadah kita pada hari ini dirayani oleh hambanya Pendeta Ji Sadar Mahoni dengan tema Ruth
nenek moyang Sang Mesias. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya Roh Kudus turun menaungi kita agar senantiasa fokus pada firman yang akan kita dengarkan. Nas penuntun diambil dari Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau dan mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Kita akan melakukan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita puji nama Tuhan dengan mendengarkan panggilannya. Kejadian 35. Tercurah darah Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Umat-Mu yang berdosa ini, Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami dari kebinasaan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa-dosa dan perbuatan yang kami lakukan, yang kami sengaja maupun tidak sengaja, yang kami lakukan terhadap sesama kami, saudara kami, terlebih terhadap Engkau Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar dapat berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Engkau berikan,
Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa permohonan kami ini kepadamu. Amin. Untuk merespon pengakuan dosa kita dan pengampunan yang Tuhan berikan, mari kita naikkan satu pujian dengan apa yang kita balas kepada Tuhan. Segala
tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Bacaan pertanggapan atau responsoria diambil dari Lukas 1:46 sampai 55. Saya membacakan yang genap dan saudara bacakan yang ganjil. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan kekuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang lemah. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lemah dan mendukung orang yang kaya dengan tanah hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dikerjakan pada Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya tentang penjajahan di zaman merdeka. Mari kita siapkan pikiran dan menaikkan pujian dengan sayangnya. Di setiap
menumpang, mengunjungi, dan mendoakan. Bersekutu menjadikan kami saudara. Semakin berjalan, semakin rindu. Sang bayi Natal begitu dirindukan. Semangat kami ada untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kami tetap Philadelphia. Disuruh bawa lah menawarkan gereja-gereja. Saya coba dulu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya punya flyer ini. Gereja-gereja. Silakan. Boleh ini. Saya punya beberapa gereja yang punya kelebihan memang
Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, jamalah hati jemaat Philadelphia ya Tuhan. Percepatlah langkah mereka. Ingatkan mereka ya Tuhan, kalau disinilah tempatnya. Ingatkan mereka menjadi seorang aktivis di sini. Tuhan Yesus, berikanlah hati ya Tuhan yang penuh dengan kesetiaan, sebagaimana Ruth yang tetap setia walaupun hidupnya penuh dengan kepedihan dan kesulitan. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Temanku, saudaraku, mari kita bersama-sama membangun Philadelphia. Amin. Panitia Natal kali ini akan tekor, saudara sekalian, karena mengundang artis drakor drama Korea. Ya, kita tepuk tangan yang meriah. Sumbangan yang bergantikan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Kami telah berada di dalam rumah-Mu ya Allah Bapa. Kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kami. Seringkali kami mencari perkenanan diri kami ketika beribadah. Kami mencari kepuasan diri. Tapi sebetulnya seharusnya kami mencari kepuasan Tuhan. Tuhan kiranya Kau berkenan. Sekarang waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus menuntun kami mengerti kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami naikkan permohonan ini. Amin. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 6. Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 6. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah. Dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas. Dari Rahab, Boas memperanakan Obed. Dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Demikian firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Selamat siang, saudara sekalian. Shalom. Berikan senyum kepada kawan-kawan kita, saudara. Salam dari jauh, kiranya sejahtera Tuhan turun menaungi saudara sekalian. Pernah mendengarkan istilah buah jatuh tidak jauh dari pohon?
Buah apa yang jatuh? Setuju saudara bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon? Itu maknanya apa? Kalau ibu Cinggi maksudnya apa, Bu? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak mirip dengan bapaknya gitu. Lakuannya nggak jauh-jauh beda lah, gitu kan ya. Kalau bapaknya begitu, anaknya begitu. Mungkin benar, tapi belum tentu sepenuhnya benar, terus kalian. Belum tentu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Secara letak mungkin iya, kalau nggak dipindah-pindahkan, ya jatuh tuh memang di bawah itu kan ya. Tapi makna yang terkandung dari kata-kata kalimat itu bahwa ada kemiripan anak dengan orang tua. Mari kita uji dari dunia tumbuhan saudara. Kalau saudara nanam mangga, beli mangga, mangganya manis sekali, lalu ditanam bijinya. Berapa tahun kemudian? 10 tahun kemudian baru berbuah. Kira-kira manisnya apakah terjamin? Terjamin tidak? Tidak. Pak Andi buktikan Pak, tanam hari ini Pak, 10 tahun lagi Bapak panen. Tak tentu saudara sekalian. Yang manis belum tentu akan tetap muncul manis. Apalagi lebih manis ya Pak Yafid ya. Saya selalu lihat ke atas karena di situ ada yang pertanyaan soalnya. Bagaimana kalau yang sebaliknya? Buahnya asam sekali, kecut sekali. Lalu ditanam, tumbuh, berbuah 10 atau 15 tahun kemudian. Jadi manis atau kecut? Misalnya ini lebih asam. Jadi manis atau tidak? Saya ragu, Pak Andi. Mungkin ya, mungkin. Sekali-kali bisa ketemu dari bibit yang jelek, hasil yang tapi itu jangan berharap lah, saudara ya. Jangan berharap lah. Besar kemungkinan akan muncul buah yang sama seperti hidupnya. Nah, kalau hal ini betul, saudara. Kalau yang buruk, bibitnya, maka dia akan mirip dengan induknya. Itu wajar, sekalian. Memang demikian ya. Tapi kalau bibitnya mangga yang tadinya manis, lalu kita tanam, kita berharap akan dapat yang manis, belum tentu, saudara. Besar kemungkinan justru sebaliknya. Kalau ungkapan buah jatuh tidak jauh dari hidupnya, maka ada 2 perempuan yang saya bacakan namanya di dalam Matius pasal 1 tidak akan muncul di situ, saudara. Tahu kenapa? Ada 2 wanita yang tertera namanya di sini. Yang pertama itu disebutkan seorang perempuan yang bernama Rahab. Ada yang kenal siapa Rahab? Rahab inilah perempuan. Nah, belakangnya gak enak nih. Alkitab dengan jujur menuliskan perempuan sundal. Perempuan sundal. Tapi perempuan sundal ini rupanya telah mendengarkan cerita bagaimana Israel yang ratusan tahun ada di Mesir, bagaimana Tuhan Israel membebaskan bangsa itu, bagaimana Allah Israel membelah laut sehingga bangsa ini bisa menyeberang. Dia juga mendengarkan kisah bagaimana Allah Israel berperang terhadap bangsa-bangsa di Kanaan sehingga ditaklukkan. Maka ketika 2 pengintai masuk ke kota apa masih kan? Wah, ini sekolah minggu nggak lulus kelihatannya. Kota apa masih kan? Yang di atas bisa jawab? Nggak bisa juga. Yang bawah? Kota? Ada yang jawab tadi sudah betul. Berbahagialah yang menjawabnya betul. Kota Yeriko. 2 pengintai masuk ke rumah Rahab. Saudara sekalian, setelah
ke kota Yeriko, mengintai. Lalu raja memerintahkan untuk menggeledah rumah Rahab. Nah, Rahab lalu menyembunyikan dua pengintai ini ke suatu rumah. Nah, dua pengintai ini siapa namanya? Nah, nanti silakan pulang baca di kitab Yosua. Nah, pengintai ini diselamatkan, saudara-saudara. Dan yang menarik adalah si Rahab itu berkata, Allahmu adalah Allah yang ada di surga di atas dan Allah yang ada di bumi di bawah. Keren, saudara sekalian. Dan kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru, mari lihat saudara, kalau perlu tolong dikeluarkan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 31. Ibrani pasal 11 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. Lihat perempuan satu ini. Sudah muncul? Oke, mari baca bersama. 1, 2, 3. Karena iman, maka Rahab perempuan Sudan itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bukan hanya di Ibrani, di Yakobus pun ada kisah seperti ini. Ada catatan bagaimana Rahab bahkan disebutkan dengan lebih kasar lagi, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Sesudah mengacu kepada kehidupan personal seorang Rahab, kalau buah jatuh tidak jauh, nah maka nggak ada sesuatu yang berguna di dalam diri perempuan ini, saudara. Ya, karena dia seorang yang kotor. Bagaimana bisa dipakai oleh Allah untuk menjadi garis keturunan, menjadi nenek moyang? Memang di dalam Perjanjian Lama kita tidak menemukan catatan bagaimana Rahab kemudian menikah dan masuk di dalam kalangan Yahudi. Dia ada di Yeriko pada waktu itu. Tapi para penafsir hampir semuanya setuju bahwa Rahab yang dimaksudkan di dalam Matius pasal 1 ketika membahas tentang silsilah Yesus itu mengacu kepada Rahab yang satu ini, saudara sekalian. Dan wanita kedua adalah Rut. Rut di dalam pandangan orang-orang Yahudi bukanlah orang. Mereka disebut dengan sub manusia, separuh manusia barangkali seperti itu. Karena dia orang kafir, orang Moab. Dan ketika suaminya meninggal, dia bersama dengan mertuanya masuk ke dalam tanah Kanaan, ke Bethlehem. Mertuanya berkata, pulanglah seperti iparmu yang lain, menikahlah dengan laki-laki yang lain lagi. Rut bersikeras, dia tidak mau tinggalkan mertuanya. Saudara sekalian, sampai dia berkata, di mana kau tinggal, aku tinggal situ. Di mana kau mati, aku mati situ. Allahmu lah Allahku. Ini pengakuan iman seperti Rahab beberapa waktu kemudian. Jadi terjadi begini, saudara lihat ya. Setelah nama Rahab disebutkan, ya kan, lalu muncul lagi ini dia ayat ke berapa ini? Keempat ya, kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ada yang tahu Boas itu siapa? Boas inilah suami dari Rut. Jadi Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Kesimpulannya, Rahab menikah dengan Salmon. Ini bukan ikan, saudara ya. Oke. Nah, dari pernikahan itu lahirlah Boas. Boas ini lalu memperanakan Obed dari Rut. Siapa Rut tadi itu? Orang Moab tadi kan? Jadi perempuan yang sebelumnya itu adalah seorang perempuan
sundal. 1-2 generasi kemudian ada lagi satu perempuan bernama Ruth, itu bangsa kafir, masuk di dalam silsilah Kristus. Saudara, nah uniknya begini saudara, kalau mengikuti pola hidup manusia lama dari seorang kafir, orang Moab, ataupun seorang sundal, gak ada sesuatu yang baik yang namanya patut dicatat di sini. Tetapi sesuatu yang ajaib telah terjadi di dalam diri dua orang ini karena imannya telah menyebabkan segala sesuatu berubah. Sejarah dunia menjadi berubah karena iman, saudara sekalian. Betul tidak saudara? Kembali ke dunia tanaman ya. Berapa bulan ini saya belajar banyak tentang tumbuh-tumbuhan. Saya sangat suka dengan tanaman, saudara. Itu nama saya juga ada nama tanaman kan ya. Jadi nanti kalau pensiun saya akan jadi petani, Pak. Ya. Oke. Nah, sekarang ini saudara yang menarik adalah saya dapatkan dulu kan kalau kita menanamkan cangkok ya. Ada pohon di cangkok. Ya, itu teknik salah satu. Tapi sekarang udah ketinggalan zaman. Ada banyak kali teknik. Salah satu yang menarik adalah yang disebut dengan tall walking. Ada yang pernah mendengar istilah itu? Tall walking. Jadi seseorang menanam, katakan menanam alpukat, durian atau apa, dan biji. Nah kalau tumbuh dia berbuah, lama sekali. Berapa tahun ya Pak Yakin rata-rata kalau dari biji untuk tanaman keras? Tanaman keras rata-rata 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas ya? Itu belum tentu menjadi loh Pak. Iya. Oke, nah katakan 7 tahun atau 10 tahun. Buahnya seringkali tidak bagus. Maka yang terjadi sekarang orang menanam biji, lalu dipangkas, dipotong. Nah, biji bersama dengan batang yang ada di atas itu disebut dengan seedling. Lalu diambillah tunas yang namanya entres dari pohon lain yang memang ketahuan bagus. Saya pelajari ternyata alpukat ya, Pak Bunda udah pernah makan alpukat khas belum? Khas itu dari Australia Pak, sekilonya bisa sampai 100 bahkan 200 ribu rupiah di Jakarta. Nah sekarang orang menanam alpukat khas itu dari alpukat biasa, biji apapun ditanam, dia bertumbuh, dipangkas, lalu entres atau cabang dari khas disambung. 1 tahun, 2 tahun kemudian sudah berada berbuah. Dan hasil dari sambung entres itu sama persis dengan yang sebelumnya. Mari lihat gambar ini saudara supaya nampak jelas ya. Ada gambar yang bisa kita lihat. Ambil gambar tunas. Saya cek sebentar slide nomor berapa ini. Ada 6 ya Pak. Ini dia. Kurang jelas di sini kalau sana lebih jelas saudara. Nah yang besar itu adalah pohon yang jelek. Nah supaya menghasilkan buah yang bagus, maka pohon yang asli harus potong, dimatikan. Tapi dibiarkan ada tumbuh yang tersisa, lalu tunas yang bagus itu di apa ini namanya disisip ya Pak Yakin ya. Iya. Ditempel karena tekniknya, lalu ditutup, disumput sedemikian rupa, lalu muncullah tumbuhan baru. Pada waktu tumbuh yang baru ini, dari samping pohon yang lama itu juga keluar tunas. Maka mereka para petani akan memotong, membuang tunas-tunas yang asli itu. Yang dipertahankan adalah memang cabang yang asli itu, yang ditempelkan di situ itu. Nah, hasilnya nanti maka buahnya akan seperti indukan itu. Saudara, kisah ini saya dapat sesuatu yang menarik. Tepat seperti kata Tuhan Yesus. Dia pernah berkata, tinggallah di dalam aku
dan aku di dalam kamu. Kalau hidup kita sebagai manusia yang lama, kita seperti Rahab sekalian, walaupun kita bukan pelacur. Gak ada yang bagus, yang adalah dosa dalam diri kita. Tapi kalau kita mengizinkan seperti teori tumbuhan ini, saudara, teori tanaman ini, kita membiarkan siapa yang lama disalibkan bersama dengan Kristus, dan kita membiarkan Kristus hidup di dalam diri kita, maka sesuatu yang ajaib akan terjadi. Tapi kalau kita tidak membiarkan Kristus ada dalam diri kita, maka kita tetap akan menjadi manusia-manusia berdosa yang tidak ada sesuatu yang baik di hadapan Allah. Saudara, ketika saya mempelajari di YouTube ya, banyak sekali cerita ini, saya saya kagum sekali dengan apa kata Kristus. Tinggallah dan aku di dalam kamu. Kalau kita tinggal bersama dengan Kristus, maka kita akan berbuah. Bukan lagi buah yang muncul dalam diri kita, saudara sekalian, tapi buah yang muncul bersama dengan karakter Kristus. Itu harus terjadi di dalam diri kita, saudara-saudara sekalian. Kalau itu tidak terjadi, maka kita tetap menjadi manusia lama. Sebagai contoh kasus, saudara, saya mengutip sebuah catatan penelitian di tahun 1900 yang dilakukan oleh seorang bernama Benjamin Warfield. Ia adalah seorang dosen dari Princeton di Amerika, saudara. Dia meneliti 2 orang hidup di zaman yang sama, tapi dengan perilaku yang berbeda. Satunya ada seorang pendeta bernama Jonathan Edwards yang melakukan kebangunan rohani di Amerika sampai ke Eropa. Satu lagi keluarga bernama Majuk. Majuk seorang ateis, seorang pemabuk. Hasilnya mengagumkan. Lihat data ini, saudara-saudara, dengan cepat. Setelah sekian lama kasih lihat gambar Jonathan Edwards. Nah, ini dia. Jadi Jonathan Edwards hidup pada tahun 1703. Lalu dia meninggal 1758. Ya, berapa abad yang lampau kan ya? Nah, di tahun 1900 penelitian ini dilakukan. Nah, lihat hasil keturunannya. Ada 1000 keturunan dari Jonathan Edwards. Lihat yang terjadi, saudara. Karena dia takut pada Tuhan dan konsisten hidup di dalam Kristus, mengajarkan kebenaran, ini terjadi. Pada waktu penelitian dilakukan, ada 13 orang rektor di dalam garis keturunan Edward. Lalu 65 orang profesor, 3 orang senator, 30 hakim, 100 pengacara. Pak Joni nggak masuk sini. 75 perwira militer, 100 pendeta. Saya bukan keturunannya. 60 penulis terkenal, buku terlaris, 80 orang penting dalam berbagai lembaga, termasuk ada yang jadi gubernur. Belum selesai, sekalian lihat. 1 orang wakil presiden. Wow, 66 dokter. Dokter Ardian juga nggak masuk situ. 135 editor, 1 orang penerbit, 100 orang lebih misionaris. Keren banget kan? Wow. Lebih lanjut lagi, saudara, 80 orang pemilik kantor publik, 1 orang wakil presiden, 1 orang istri presiden Amerika. Keren gak? Ini yang saya maksudkan, Pak Redes. Kalau Jonathan Edwards tidak membiarkan Kristus hidup di dalam dirinya, sebagai manusia yang berdosa, saya sanksi bisa ada keturunan seperti ini. Saya bersanksi kalau keluarga ini konsisten mengajarkan kebenaran, akan datang generasi seperti ini. Kita lihat Majuk sekarang. Ada berapa keturunannya? Separuhnya saja, 540. Tapi lihatlah hasilnya, Pak Joni, 310 mati sebagai pengemis. Keren gak ini? 150 nabi. Rata-rata hukumannya nggak ringan loh, 13 tahun.
dari keturunan ini menjadi pelacur. Dan keluarga Job merugikan negara 1,25 juta US dollar, setara 12 miliar di angka 19, saudara sekalian. Keren gak ini keluarga? Kenapa? Maju seorang ateis. Konon katanya melarang anak-anaknya untuk percaya Tuhan ke gereja. Lihat saudara, ini nama manusia sebenarnya sebetulnya. Jadi hidupnya tidak ada Kristus, yang terjadi kemudian adalah maksud matinya secara dan keluarganya hancur berantakan seperti ini. Kalau ini saudara sekalian, memang jatuh buah nggak jauh dari pohon ini, persis ya. Nah sekarang apa yang terjadi? Supaya Kristus bisa berbuah di diri kita, maka di dalam diri kita sebagai manusia yang lama, izinkanlah Tuhan memangkasnya, memotongnya, dan biarkan Kristus ada dalam diri kita. Kalau Kristus tidak ada dalam diri kita, kita tidak akan mungkin berkenan di hadapan Allah. Rahab dan Ruth tidak akan tercatat namanya di dalam silsilah Kristus kalau dia tidak menjadi orang yang beriman. Saya tutup. Ibu-ibu sering pecahkan mangkok tidak? Ini tidak pernah pecahkan mangkok kan? Nggak pernah pegang mangkok. Ibu Yopi, kalau mangkok pecah diapain? Buang ya? Bukti nyata kita tidak ganti. Di abad 15 ada seorang samurai Jepang. Orang katanya dapat mangkok itu dari Tiongkok buat minum teh, pecah, retak. Lalu dia kirim balik ke Cina untuk diperbaiki. Di Cina ternyata nggak ada teknologi memperbaiki mangkok. Jadi di staplernya pakai logam. Nasi samurai, ada gambar samurai ini. Ini dia. Asik kagak, emang kagak asik. Yoshimasa. Dia kirim ke Tiongkok, dikirim balik. Rupanya mangkok ini cuma diklaim dengan logam, kayak stapler itu ya, dia nggak puas. Lalu apa terjadi saudara? Asik kagak lalu mencari seniman Jepang untuk membuat cangkir apa itu ya untuk minum tehnya itu menjadi dipulihkan. Nah, orang Jepang punya teknik yang disebut dengan kintsugi. Ini dia, saudara. Tulisannya kintsugi, bacanya lah kintsugi. Ini mangkok pecah. Ibu Yopi bilang dibuang, tapi orang Jepang membuatnya menjadi barang seni yang jauh lebih berharga, lebih indah daripada sebelum pecah. Sudah paham nggak? Kenapa? Pecahannya itu nggak disembunyikan, disatukan kembali, ditonjolkan pecahannya, tapi diberi lapisan emas. Ini kerennya di situ. Lihat gambar berikutnya. Ini dia. Ini mangkok yang sudah pecah. Nggak berharga lagi, Bu Asna. Ini ada berakhir tong sampah. Tapi tangan seorang seniman yang kreatif, mangkok yang tidak berharga ini disulap, diberi lapisan emas, retakan yang tidak disembunyikan, ditonjolkan, tapi diberikan aksen yang indah sehingga kata orang yang mangkok kintsugi itu akhirnya lebih indah dari mangkok sebelumnya dan praktis menjadi lebih berharga, lebih bernilai daripada mangkok sebelumnya. Keren nggak saudara? Silakan ketik di Google ya, kintsugi. Jadi ibu-ibu, besok-besok kalau mangkok pecah, bawa ke Jepang ya. Mau bawa ke taman surga juga boleh. Tuh, ini berarti sekali Pak Horace. Berarti sekali Pak Ali. Ini menggambarkan kehidupan seseorang seperti Rahab, perempuan Sunda.
kehidupan yang rendah. Tapi ketika dia datang kepada seniman yang sejati, kehidupan yang hancur itu diubahkan. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita bersama. Saudara, walaupun kita tidak se-ekstrim Rahab, tapi dulu kita adalah seperti Rut, orang-orang kafir. Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk dibentuk. Mari secara diam-diam kita introspeksi. Masihkah pohon lama kita tegak berdiri, sehingga yang muncul adalah buah yang buruk, buah yang asam? Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Biarkan Tuhan memangkas, memotong, menyalibkan siapa yang lama. Sebab Tuhan Yesus mau hidup di dalam hidup saudara dan saya. Izinkanlah Kristus hidup di dalam hidup kita. Kalau kebetulan saudara mempunyai kehidupan di masa lampau yang tidak indah, memalukan, menyedihkan, tidak membanggakan, seperti seniman Kintsugi, datang kepada Kristus. Kristus bisa mengubah seorang najis menjadi seorang yang mulia di depan Allah. Bapak surgawi, kami kagum ada nama Rahab berkali-kali diulangi di Perjanjian Baru. Wanita sundal, tapi karena dia beriman, dibentuk oleh Tuhan tentu saja menjadi pribadi yang menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Ada Rut, orang yang tidak mengenal Allah, karena mertuanya lah yang membawa dia mengaku Allahmulah Allahku. Dan bersyukur dua perempuan yang kami pelajari hari ini ada di dalam silsilah Kristus Yesus. Kami dapat pelajaran yang berharga. Ada Tuhan, hidup akan berubah. Ada iman, hidup akan direstorasi. Ada Kristus, hidup akan nyata. Seperti Rasul Paulus berkata, aku hidup, bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Tuhan tolong. Sekiranya hidup kami ada seperti sebuah mangkok yang telah retak, yang telah hancur, yang dibuang orang, dipandang rendah. Engkau seniman sejati, bentuklah, ukirlah menjadi indah. Dengarkan kami Bapa. Kami memohon di dalam Kristus Tuhan. Amin. Ada sedikit waktu untuk kita simak saudara ya. Hari ini minggu pertama di bulan Desember. Kita akan memberikan persembahan persepuluhan seperti biasa saudara sekalian. Bagi saudara yang membutuhkan amplop, silakan boleh angkatkan tangan. Bapak Ibu sudah siapkan amplop bagi yang membutuhkan amplop persepuluhan saudara sekalian ya. Sebentar kita akan maju ke depan. Bagi saudara yang tidak siap, jangan kecil hati saudara ya. Jangan terpaksa, berikanlah dengan sukacita sesuai dengan iman. Kalau imannya belum sampai, jangan dipaksakan dulu saudara ya. Tapi kalau saudara merasa sudah diberkati, percaya pada kebenaran Tuhan,
berilah sesuai dengan iman saudara sekalian. Kemudian setelah kebaktian ini selesai, kebaktian 2 selesai, majelis jemaat diundang untuk menghadiri rapat majelis, ya, rapat bulanan. Kemudian untuk jadwal Natal telah ada di sini sekalian, ya, silakan saudara lihat. Natal 24 Desember itu hari Sabtu, saudara, mulai jam 6 sore. Setelah itu ada makan bersama, ya, ingat saya begitu, ya, betul, ya. Jadi tidak usah makan dulu, makan setelah kebaktian selesai hari itu. Kemudian kebaktian Natal tanggal 25 kita hanya 1 kali di hari itu jam 9.30. Baik, saudara sekalian, saya mau menyambut kedatangan saudari Teresia Sari Damanik. Ya, Teresia, tepuk tangan, ya. Selamat datang. Saudari ini sedang mengurus visa, ya, katanya dapat anugerah untuk studi lanjut di mana, Jerman, ya. Selamat, ya. Teresia, semoga dipakai Tuhan oleh Allah yang memuliakan dia. Saya doakan kamu sukses. Selamat datang sebelum berangkat ke Jerman ke sini. Ya. Oke. Adakah selain Teresia yang lain, saudara sekalian? Pak Iwan dan keluarga, selamat datang lagi, ya. Terberkati. Vivi juga, ya, selamat datang. Yang lain-lain, oke. Baik, silakan Pak Sinaga. Untuk lanjutkan yang lain lagi. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Akan membacakan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dari sana yang akan datang untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mas, persembahan diambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Dan sebelumnya ada persembahan lagu, waktu kami persilakan.
yang sudah familiar untuk kita dengarkan, dan tapi kami akan menyampaikannya ada bahasa Batak, tapi juga ada terjemahannya, jadi kita bisa memahami. Nah, biasanya pada minggu-minggu Advent sudah dikumandangkan lagu ini di gereja-gereja tradisional. Tuhan memberkati. Berkat anak cucu.
kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kiranya apa yang diberikan ini dapat dipergunakan untuk memperluas pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita akan segera berakhir. Kiranya Tuhan yang kita dengar dapat menjadi pelita dalam hidup kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas kasih dan berkat-Nya. Mari kita angkat satu pujian pada rumput yang sunyi. Coba jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera, jadilah pelaku firman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.